dan petunjuk wa wusulun naf'id dunyawi wal ukhrawi ilaikum, dan sangat berambisi Rasulullah agar manfaat duniawi dan ukhrawi sampai kepada kita. Jadi sebelum hidayah petunjuk sampai kepada kita, Rasulullah belum merasa puas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wan nadhiru fi siratin nabawiyyatil musyrifah yajidu suwaran wa amsilatan katsirah tadullu ala mada hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Orang yang memperhatikan sirah nabawi yang mulia, tentu dia akan menemukan bentuk-bentuk atau contoh-contoh yang sangat banyak yang menunjukkan betapa Nabi sangat mencintai umatnya. Nazkuru minha, kita sebut di antaranya. Yang pertama sekali adalah doa yang dibacakan oleh Nabi kepada umatnya sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis. An Ummil Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, lamma ra'aitu minan nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin. Aisyah menceritakan, para jemaah sekalian, ketika saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang punya jiwa yang baik, punya rasa yang baik, cinta yang baik kepada umat. Qultu, saya mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha li. Jadi Aisyah pernah meminta kepada baginda Rasulullah, karena melihat Rasulullah orang yang sangat baik, berakhlak baik, sangat penyantun, penyayang kepada umat, apalagi kepada istri beliau. Lalu beliau memintakan kepada Rasulullah, ud'ullaha li, ya Rasulullah, berdoalah, mohonlah doa kepada Allah untukku. Faqala, lalu Rasulullah bersabda atau berdoa, Allahumma ghfir li Aisyata ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar. Jadi begitu beliau meminta kepada Rasulullah untuk mendoakannya, maka langsung Rasulullah membacakan doa, ya Allah, ampunilah Aisyah, ampunilah dosa-dosanya baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Ma asarrat wa ma a'lanat, dosa yang disembunyikan dan dosa yang dilakukan secara nyata. Fadhahikan Aisyatu hatta saqata ra'suha fi hajriha minadh-dhahiki. Jadi mendengar bacaan ataupun doa dari Rasulullah, lalu Aisyah tersenyum dan tertawa, ya, sehingga beliau jatuh ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin karena terharunya, ya, beliau jatuh ke pangkuan Rasulullah. Qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat hal yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, ayasurruki du'ai? Wahai Aisyah, apa kamu senang dengan doa yang saya mohonkan kepada Allah untukmu? Aisyah menjawab, faqalat wa ma li la yasurruni du'auka. Ya Rasulullah, betapa tidak senang aku mendengar doamu ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salatin. Ya. Demi Allah, sesungguhnya begitulah doaku untuk umatku fi kulli salatin,
dalam setiap salat atau dalam setiap doa. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dalam hadis ini yang mintakan dibacakan doa untuk Aisyah, tapi kemudian pada bagian akhir Rasulullah mengatakan, begitu juga saya memohon doa kepada umat-umatku yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang bernilai hasan. Kemudian pada hadis yang lain tentang syafaat yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya. A'tallahu azza wa jalla kulla nabiyyin minal anbiya'i da'wah. Allah azza wa jalla telah memberikan kepada para nabi kesempatan untuk berdoa kepada umatnya. A'lamahum annaha tustajabu lahum. Allah memberitahukan kepada para nabi bahwa doa yang dibacakan oleh nabi untuk umatnya tustajabu, itu akan diterima doa-doa nabi. Fana laha kullu nabiyyin fid dunya. Lalu kesempatan itu digunakan oleh para nabi yang lain untuk mendoakan kebaikan-kebaikan kebaikan-kebaikan umatnya di dunia. Lakin nabiyuna sallallahu alaihi wasallam iddakhara da'watahu ila yaumil qiyamah. Tetapi nabi kita kesempatan berdoa itu ditunda ataupun ditangguhkan sampai kepada hari kiamat. Liyashfa' li ummatihi biha indallah, untuk memberikan syafaat kepada umatnya nanti pada hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pada saat Allah memberikan kesempatan kepada para nabi untuk memohon kebaikan-kebaikan, memohon keampunan kepada umatnya, para nabi yang lain kesempatan itu digunakan untuk memohon kebaikan bagi umatnya langsung ketika di dunia. Tetapi nabi kita mempertimbangkan kebahagiaan di dunia tidak menjamin umatnya akan mendapat kebahagiaan juga di akhirat. Jadi oleh karena itu nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangguhkan doanya. Beliau membacakan doa ataupun memohon doa untuk diberikan syafaat nanti pada hari akhirat. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi hadisi tawilin wa masyhurin fi syafa'ah. Hadis dari Abu Hurairah yang cukup panjang dan yang sangat masyhur tentang syafaat Rasulullah nanti pada hari akhirat. Ini hadisnya disingkat. Qauluhu ya Muhammad irfa' ra'saka. Jadi nabi kita pada hari kiamat itu memohon kepada Allah, sujud kepada Allah untuk memohon kebaikan, keampunan, kebahagiaan bagi umatnya. Lalu melihat hal yang demikian, dipanggil baginda Rasulullah untuk mengangkat kepalanya. Wahai Muhammad, sal tu'tah. Wahai Muhammad, apa yang kamu inginkan, mintalah kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan permintaanmu. Washfa' tusyaffa'. Lalu berikanlah syafaat. Mohonlah syafaat kepada umatmu. Tusyaffa'. Niscaya akan diberikan manfaat ataupun syafaat yang kamu mohon. Mintalah kepada umatmu, mohonlah ampun, mohonlah kebahagiaan, mohonlah umatmu agar dimasukkan ke dalam syurga, akan dikabulkan. Mohonlah syafaat, akan diberikan syafaat.
fa arfa'u ra'si. Lalu ketika itu Rasulullah mengatakan, saya kemudian mengangkat kepala saya. Fa aqulu, lalu aku memohon, membacakan, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Ya Allah, saya memohon umatku ya Allah. Maksudnya rahmatilah umatku, ampunilah umatku, peliharalah umatku agar umatku tidak sampai disentuh oleh api neraka. Ummati, ummati. Fayuqalu, lalu dikatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, jadi melihat baginda Rasulullah senantiasa memohon kepada Allah agar kita nanti diselamatkan pada hari akhirat dari bencana api neraka. Lalu Allah mengatakan, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aiman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, masukkanlah umatmu itu di antara orang-orang yang tidak dihisab di kalangan mereka dari pintu kanan min abwabil jannah, di antara pintu-pintu surga. Wahum syuraka'un nas, mereka terdiri dari segolongan besar manusia. Fima siwa dzalika minal abwab. Jadi pada saat itu disebutkan pada hadis-hadis yang lain itu ada di antara sekelompok umat Nabi Muhammad yang tidak dihisab nanti pada hari akhirat, itu nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Dan ini perintah di Allah kepada Nabi Muhammad untuk memohon hal itu. Ini tersebut dalam hadis sahih Al-Bukhari nomor 4712. Jadi sangat jelas dan tegas sekali melalui hadis ini. Pada saat baginda Rasulullah memohon supaya umatnya diampuni dosa, dilepaskan dari mara bahaya ancaman neraka, maka Allah mempersilakan Nabi Muhammad untuk mendoakan itu dan memasukkan mereka ke dalam syurga Jannatun Na'im. Ini di antara syafaat dari baginda Rasulullah. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, kita jangan bosan-bosan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah, melaksanakan setiap perintah-perintah yang beliau sampaikan kepada kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Ini pada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasulullah mengatakan, bagi setiap nabi punya doa yang mustajab, da'watun mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Nah ini hadisnya sama dalam riwayat yang lain dan pendek hadisnya. Jadi pada saat nabi-nabi diberikan kesempatan untuk berdoa dan doa yang dikabulkan, maka semua nabi yang lain buru-buru ya menggunakan doa itu untuk memohon kebaikan bagi umatnya di dunia. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Tetapi sesungguhnya saya tidak mendoakan, tidak menggunakan kesempatan untuk mendoakan kebahagiaan di dunia. Saya menyembunyikan ataupun menangguhkan doa saya sebagai syafaat nanti bagi umatku pada hari kiamat. Ya, ini para jamaah sekalian juga membuktikan baginda Rasulullah sangat tidak menginginkan kita nanti pada hari kiamat dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi beliau menginginkan agar kita bisa semuanya dimasukkan ke dalam syurga. Fahiya na'ilatun insyaallahu man mata min ummati la yusyriku billah. Maka syafaat yang dibacakan, yang dimohonkan oleh baginda Rasulullah kepada kita, itu niscaya akan dicapai, akan diraih
insyaallah oleh orang-orang yang meninggal di kalangan umatku, yang pada saat dia meninggal la yusyriku billahi syai'an, yaitu pada saat dia meninggal tidak dalam keadaan syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan lebih lanjut dari hadis Rasulullah yang lebih jelas dari hadis pertama, di mana syafaat baginda Rasulullah nanti akan kita peroleh mudah-mudahan, yaitu terutama bagi orang-orang yang pada saat meninggal tidak dalam keadaan musyrik kepada Allah walau sedikit pun. Nah, ini mengajak kita juga para jamaah sekalian supaya kita menjaga diri dalam beramal, supaya tidak sampai amalan kita memperserikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Kita sudah pernah menyampaikan bahwa syirik itu ada macam-macam. Ada syirik memang mempertuhankan makhluk, itu memang sudah tingkat syirik yang paling besar. Tapi ada syirik yang berasal dari riya. Riya itu syirik kecil yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Jadi kita beramal menampakkan amalan pada orang lain, itu termasuk syirik. Jadi oleh karena itu, agar kita nanti mendapati syafaat dari baginda Rasulullah, dalam hidup ini kita tetap berusaha dalam beramal kita sedikit pun tidak ada syirik. Jadi ketika tidak ada syirik dari kita, insyaallah ya, insyaallah akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian dalam kitab Imam Muslim, Sahih Muslim juga di bab du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam di ummatihi, bab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya dan tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaqatan alaihim, sebagai rasa syafaqah, rasa rindu, kasih sayang kepada hamba. Tersebut dalam hadis Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi azza wa jalla fi Ibrahim. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ucapan Allah azza wa jalla fi Ibrahim, tentang Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ibrahim ayat 36. Jadi Nabi Ibrahim, para jamaah sekalian, berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, ini di antara umat Nabi Ibrahim ya, innahunna adlalna katsiran minan nas. Sesungguhnya mereka itu telah banyak sekali menyesatkan manusia-manusia, orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah. Faman tabi'ani fa innahu minni. Orang yang mau mengikutiku maka mereka termasuk dari golonganku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan orang yang bermaksiat kepadaku maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini doa yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim, dimohonkan kepada Allah. Jadi beliau mengeluh ada orang-orang yang tidak mau mentaati beliau. Lalu ya beliau membacakan doa tadi. Kemudian Nabi Isa juga pernah membacakan, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduka. Ini untuk kaum Nabi Isa. Wahai ya Allah, jika engkau mau mengazab mereka, maka mereka adalah hamba-Mu juga. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jika engkau mau mengampuni mereka yang tidak taat,
Ya, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau adalah maha mulia lagi maha bijaksana. Al-Maidah ayat 118. Fa rafa'a yadayhi wa qala, ya, setelah baginda Rasulullah menceritakan bagaimana sikap Nabi Ibrahim dan Nabi Isa kepada kaumnya, lalu pada saat itu baginda Rasulullah menadahkan tangannya ke langit. Wa qala Allahumma ummati ummati. Jadi kalau nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim tadi, Nabi Isa, ya, ketika berdoa, ya, terkesan seolah-olah dibiarkan begitu, tidak dipantau. Tapi baginda Rasulullah tidak seperti itu. Umatku, umatku ya Allah. Wabaka. Lalu baginda Rasulullah